Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di agenda mingguan kita baca buletin bareng teman surga di edisi 174 dengan judul Cowok Tulang Lunak. Apa sih itu? Yuk kita langsung baca aja ya medianya. Teman surga, teman terbaik, remaja muslim. Cowok tulang lunak. Guys, bukan yang pertama ya, kita jumpai cowok bergaya kemayu kayak cewek. Jujur, kamu kalau ngeliat cowok yang begitu merasa kasihan, jijik, marah, atau malah senang? Wah, kalau sampai ada yang senang, menikmati dan sejenisnya, sepertinya si cowok tulang lunak ini berhasil membius otak waras kita untuk bisa menerima ketidaknormalan, bahkan ketidakbaikan terjadi di hadapan kita. Aib kok bangga sih? Hari gini, Aib bisa jadi kebanggaan loh. Beneran, gak usah disebutin deh namanya. Teman-teman bisa nebak sendiri siapa para cowok tulang lunak yang sering tampil di TV. Ketika mereka tampil ngelawak misalnya, biasanya akan langsung pecah suasananya. Dan anehnya, ini bukan cuma urusan tulang lunak. Bener, aib-aib yang lain juga bisa jadi kebanggaan. Bahkan jadi sumber pundi-pundi. Sebut aja, aib sebenarnya bagi seorang wanita muslimah apalagi berhijab. Tapi pada bangga berjoget di aplikasi TikTok. Berlenggak-lenggok, kadang campur dengan cowok. Lagi-lagi karena menghasilkan uang. Karena jogetnya viral, dapat endorsan, produk tertentu, lalu dipanggil tampil di TV. Menerima minimal malu lah kalau aib itu disebarkan. Lah ini malah nggak ada malu-malunya. Bangga sambil terus berjoget. Habis gitu kalau udah punya banyak follower atau fansnya, para fanbase-nya pada marah kalau si cewek berhijab tapi goyang-goyang ini dinasehati. Ngerasa sudah di atas angin inilah yang bikin mereka nggak mempan dinasehatin. Padahal dia sendiri yang udah dengan sengaja menyebarkan aibnya. Nah, soal cowok tulang lunak juga begitu. Akhir-akhir ini ada seseorang cowok tulang lunak viral di aplikasi joget-joget itu karena dia memasang judul berjoget dengan suami. Wadidaw, kebayang kan seorang cowok berjoget dengan suami yang notabene suami pasti kan cowok juga. Dan lebih mengejutkan, judul yang dia pasang itu bukan pemanis, tapi emang faktanya dia bersuami seorang cowok. Mereka berdua tinggal di Jerman. Itu artinya mereka mendeklar bahwa mereka pasangan sejenis. Nauzubillah min zalik. Dari fakta di atas dan juga fakta serupa, teman-teman jadi paham kan kenapa kita sebut aib? Iya, kita sebut itu aib. Tentunya dari sisi pandang Islam, bukan dari sisi pandangan masyarakat umum, bukan pula dari sisi pandang yang punya kepentingan bisnis. Sebab kalau bagi yang punya kepentingan bisnis, tentu aja yang model begitu bisa jadi industri. Industri keburukan. Nggak lebay kan kalau kita pakai istilah industri. Karena emang kalau kita jujur, entah di TV ataupun di sosmed, keburukan atau aib itu emang sengaja diproduksi, lalu ditawarkan ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat umumnya pada suka, indikasinya berupa viral atau rating tontonan itu dibagus di TV, maka diteruskan dan dilanjutkan. Jualan deh yang begituan. Di TV misalnya, acara hiburan apa sih yang gak hadir para cowok tulang lunak di situ? Kayaknya hampir semua deh. Kehadiran mereka di situ mulai dari pemanis, gimmick, sampai memang peran utama. Anehnya, para penonton terhibur tanpa merasa jijik ataupun kasihan. Akhirnya sikap diamnya kebanyakan orang di TV, di sosmed itulah yang seakan-akan jadi pembenaran bahwa yang gak setuju harus dipaksa menerima keadaan. Sejak saat itulah industri cowok tulang lunak jadi kebutuhan pasar.
bahwa setiap acara hiburan harus ada cowok tulang lunaknya. Mulai dari host acara sampai acara lawak harus ada yang berperan itu. Bahkan bukan hanya berperan di kehidupan nyata, nggak sedikit para cowok tulang lunak itu memang aslinya kemayu. Entah itu mendalami peran karena dia udah terlanjur membranding dirinya begitu, ataupun memang faktanya dia bagian dari LGBT seperti cowok di Jerman tadi. Apapun itu alasan atau faktanya, keduanya tetaplah aib yang gak layak dan seharusnya gak diproduksi terus-terusan dengan dalih menghibur masyarakat. Kalau setiap orang, setiap media dibiarkan berdalih begitu, maka industri keburukan nggak dibendung lagi. Sekarang aja, kita, sebentar, sekarang aja ketika aib kemaksiatan dan dosa diumbar di sosmed dan di TV, mereka para pelaku itu sudah di atas angin. Apalagi kalau sampai ada pembiaran terus-terusan. Negeri kita tercinta akan tenggelam dengan kemaksiatan. Ya Allah, astagfirullah. Hati-hati teman gaulmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun yang lalu telah berpesan agar berhati-hati memilih teman, karena teman itu ibarat cermin. Ketika kita bercermin, kita ngeliat bayangan kita ada di cermin. Agama seorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyitir, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah mengingatkan kita di Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Wah, kalau kita berteman hanya dengan orang baik, berarti kita membiarkan orang buruk untuk tetap dalam keburukan dong. Mungkin di anak kita ada yang kepikiran begitu. Ya nggak ada salahnya berpikir begitu. Tapi tetap saja ada yang harus dibenarkan dari pemikiran seperti itu. Ambil aja contoh, kalau kita punya teman cowok tulang lunak, apa lantas kita nggak berteman dengan dia? Tentu saja, kalau emang dia selama ini berada di circle kita, ya kita harus bantu dia untuk kembali normal jadi cowok. Disitulah justru hakikatnya berteman, yakni membuatmu menjadi benar, bukan yang selalu membenarkanmu. Nah, yang dimaksud memilih teman baik adalah kita punya pilihan ketika kita mau berteman akrab. Maka akrabilah teman-teman yang bisa membawa kepada kebaikan Islam, bukan malah memperbanyak teman yang membawa kepada keburukan. Adapun sekali lagi, jika ada di antara keburukan itu ada di teman kita, kewajiban kita sebagai temannya untuk menasehati dalam kebaikan. Teman-teman kita yang barangkali ada yang jadi cowok lunak, salah satu sebabnya karena mereka salah gaul. Lingkungan gaulnya bisa jadi karena teman yang serupa atau barangkali teman gaulnya adalah para cewek. Akhirnya dia kebawa sifat-sifat kecewean yang gemulai. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, bagi si dia harusnya menarik diri dari lingkungan gaul seperti itu. Lalu mencari lingkungan gaul yang sehat dan islami. Karena kalau menurut Islam, cowok nggak boleh bergaul bebas dengan cewek. Lalu gimana persoalannya kalau yang membentuk dia jadi kemayu itu lingkungan keluarganya, yang notabene ibunya single mom atau saudara-saudaranya perempuan semua? Nah, itu juga jadi soal tersendiri. Walaupun sebenarnya dari si cowok itu bagaimanapun juga punya pilihan untuk tidak bersifat dan bersikap kemayu.
Caranya menyadari jati dirinya sebagai cowok, lalu meminta kepada ibunya untuk tidak memperlakukan dirinya sama dengan saudaranya yang perempuan. Kalau dia mau dan mampu memilih seperti itu, insya Allah nggak bakal jadi cowok tulang lunak. Intinya, bagi kita cowok yang nggak pingin jadi ketularan cowok Melayu, maka jangan sekali-kali nyaman berteman di lingkungan yang atmosfer pergaulannya dekat dengan gincu, eyeshadow, dan sejenisnya. Jauhi kalau nggak kepingin ketularan. Sementara bagi yang sudah ada indikasi atau bahkan sudah terlanjur tulangnya lunak, keluarlah dari zona nyaman itu. Jika kamu muslim, ingatlah bahwa perilaku itu dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Lawan kampanye LGBT. Guys, yakinlah bahwa pasti ada yang gak suka dengan tulisan macam ini. Siapa yang kira-kira gak senang dengan tulisan macam ini? Siapa lagi kalau bukan para pengagum, pembela, dan bahkan pelaku LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini serius loh, bukan asal mencatut nama. Karena faktanya emang kalau boleh dibilang, perang saat ini, kita sedang perang antara kebaikan dan keburukan. Lebih khusus antara yang pro LGBT dan kontra. Nah, kita yang muslim harus dengan tegas dan berani berada di pihak yang kontra dong. Bukan tanpa alasan. Salah satunya karena hadis yang sudah kita kutip di atas, di samping ada alasan-alasan mendasar lainnya. Karena memang perilaku LGBT itu perilaku menyimpang. Perilaku cowok tulang lunak yang bagian kecil dari LGBT itu adalah penyakit masyarakat. Itu adalah dosa yang gak boleh dibiarkan begitu aja. Apalagi ketika hal tersebut sudah jadi industri. Maka ini artinya dengan sengaja kemaksiatan dan dosa diorganisir dan dibisniskan. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menyerupai lawan jenis dengan diembel-embeli dengan kata melaknat, menurut Tobari dalam kitab Fathul Bari bermakna bahwa perbuatan itu haram. Nah, di sini pas banget kalau tadi kita sebut ini adalah area peperangan kebenaran versus kebatilan. Perilaku LGBT ini memang harus dicegah dan dilarang sekecil apapun celahnya. Karena Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nggak ada di situ dijelaskan jenis kelamin yang ketiga. Artinya, kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki jenis kelamin selain pria atau wanita, maka itu disebutnya penyakit penyimpangan seksual. Penyakit ini nggak boleh ditolerir atau bahkan dimaklumi, apalagi sampai harus dilindungi, seperti yang sudah terjadi di negara-negara barat. Sebab memang penyakit ini hanya akan menimbulkan kerusakan, bahkan musnahnya jadi manusia. Gimana enggak kalau perilaku LGBT dibiarkan, gak bakal ada yang mau nikah dengan lawan jenis. Kalau nggak ada nikah, berarti nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, punahlah keturunan manusia. Perilaku LGBT adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrahnya lelaki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Tapi ketika lelaki tertarik dengan sesama jenisnya, pun dengan yang perempuan, ketika itu terjadi pembiaran, maka laknat kaum Sodom yang pernah berlaku di masa Nabi Lut akan berlaku bagi kita.
Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu melihatnya?" Quran Surat An-Naml ayat 54. Nauzubillah min zalik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Amin. Oke, sampai di sini adik-adik semua. Terima kasih telah menyimak episode kali ini, walaupun agak telat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.